Sobat Rumah 21, kali ini saya akan membahas tips bagaimana membeli properti. Orang selalu menganggap membeli properti itu tidak ada ruginya karena properti akan selalu naik. Saya akan bahas dulu untuk membeli properti di primary market. Apa primary market? Adalah pembelian rumah baru di developer. Nah, bagaimana tips supaya kita bisa membeli properti di pasar rumah baru ini bisa memperoleh kenaikan harga? Yang perlu dipertimbangkan adalah satu, pasti developernya harus kita lihat. Yang kedua adalah lokasi. Ya, lokasinya seperti apa? Tentu kita cari lokasi yang dekat dengan transportasi ke tempat kita bekerja. Kemudian yang ketiga tentu yang harus diperhatikan adalah konsep daripada kawasan itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa tidak setiap properti itu akan naik harganya. Ya. Kenaikan properti akan sangat dipengaruhi oleh satu, lokasinya tentu. Yang kedua adalah kawasan di sekitar lokasi itu apakah masih berkembang. Makanya kalau mau beli properti biasanya kita beli di satu kawasan yang sedang bertumbuh. Nah, disitulah harga properti akan naik seiring dengan pertumbuhan daripada lingkungan atau area yang properti tersebut dibangun. Ada beberapa mekanisme di dalam pembelian properti. Kalau properti baru itu biasanya kita bisa beli secara cash. Cash itu dibagi dua, yaitu cash keras, ya biasanya langsung dibayar tunai gitu. Kemudian ada cash tahap. Cash tahap bisa diangsur secara 12 kali, 24 kali, ya, dan kemudian ada juga secara kredit pemilikan rumah. Nah, kenapa ada 3 pilihan pembelian? Nah, itu sebenarnya lebih ke arah nanti ada perbedaan harga tentu. Jadi walaupun biasanya developer akan memberikan harga press list secara cash, itu yang paling murah. Kemudian cash tahap dia akan lebih tinggi karena dia akan hitung biaya dana, ya, karena propertinya belum dilunasi, ya. Kemudian dengan KPR, ya kan, yang KPR biasanya developer tidak akan menerima pemberian KPR secara full 100%, ada bank menahan jumlah tertentu sampai dengan pengembang menyelesaikan kewajibannya. Itu kira-kira cara atau model membeli properti di primary market. Jadi yang ingin saya garis bawahi ada properti itu akan naik, satu dipicu oleh perkembangan area itu, terutama yang tempat klaster kita bangun dan lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana dengan rumah secondary? Nah, rumah secondary ini kan rumah yang sudah di kawasan yang sudah tertata. Jadi saya tetap nggak percaya bahwa harga properti itu akan selalu naik. Harga properti akan ada titik tertingginya. Titik tertingginya apa? Kalau pemicu kenaikan itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita beli di secondary properti atau rumah secondary, kan wilayahnya sudah nggak bertumbuh, sehingga dia harganya cenderung sudah tidak naik lagi. Nah, bagaimana supaya tadi saya katakan orang membeli properti kan inginnya mendapatkan keuntungan atau kenaikan harga. Makanya tip di dalam membeli properti secondary itu biasanya kita harus bisa membeli dengan harga yang di bawah pasar. Di market sering kita lihat segmen secondary itu suka ada iklan dijual hitung tanah, karena biasanya bangunannya sudah cukup lama dan modelnya pun juga sudah nggak model kekinian, sehingga itu nggak menarik, ya. Jadi biasanya orang menjual properti secondary yang sudah cukup lama, di atas 10 tahun, dia hanya jual tanahnya. Jadi kalau kita bisa dapat harga katakanlah 30% di bawah harga pasar, ya, kemudian properti tanah tersebut kita bangun lagi atau rumahnya kita renovasi, baru itu kita jual. Nah, itu bisa kita mendapatkan keuntungan, ya. Karena apa? Karena secara normal properti di secondary itu sudah kenaikannya sudah mulai melemah. Nah, bagaimana dengan cara pembelian
secondary, ya tentu pertama seperti juga primary tadi bisa dilakukan secara cash, tapi dia nggak ada cash tahap, ya kan? Yang bisa kalau propertinya itu masih dijaminkan di bank, ya kita melakukan proses yang namanya take over, ya. Jadi kita bisa pinjam KPR, kemudian hasil rilis KPR yang baru kita melunasi KPR yang lama. Gitu Sobat Rumah 21, tip yang ingin saya berikan atau bincang-bincang kita seputar beli properti baik itu rumah baru maupun rumah secondary. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan share channel Rumah 21. Salam properti.